Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda soleh-soleha, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng. Membaca dongeng. Nah, tema kita di tema 2 ini adalah tentang dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng ini biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana, anak-anak ya. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam ceritanya. Jadi ada alur maju. Alur maju itu cerita dari awal runtut sampai akhir. Nah, itu contohnya seperti itu. Sekarang ayo kita mencoba membaca dongeng tentang si pohon pepaya dan ubi. Dahulu kala, pohon pepaya dan ubi adalah sahabat yang saling menyayangi. Mereka berdua selalu tumbuh berdampingan. Mereka berdua hampir mempunyai kemiripan yang sama, meskipun berbeda bentuk dilihat dari batang dan daunnya. Batang pohon pepaya lumayan besar dan menjulang, sedangkan batang pohon ubi kecil dan merambat. Daun pepaya lebar, sedangkan daun ubi kecil. Suatu ketika, datang musim kemarau yang panjang. Tanah mulai menjadi kering dan tandus. Meskipun demikian, pohon pepaya dan pohon ubi tetap bertahan. Mereka hanya minum air embun yang datang di pagi hari. Pada suatu waktu, datanglah seekor burung elang. Ia hinggap di sebuah pohon dan berkata, "Wahai pohon pepaya, aku lihat tumbuh-tumbuhan lain satu persatu layu dan daunnya berguguran. Mengapa kamu dan ubi masih tampak segar?" Lalu si pohon pepaya menjawab, "Aku dan sahabatku ubi sangat menyukai tempat ini. Banyak tersimpan kenangan suka dan duka yang telah kami lalui di tempat ini." Elang berkata, "Aku sangat kagum dengan persahabatan kalian. Meskipun kemarau melanda tempat ini, tetapi kalian tetap bertahan dan menghargai tempat ini. Persahabatan bagi kami adalah hal terindah," ujar ubi. "Baiklah, aku pamit pergi menuju tempat sumber air ya," ujar elang. "Iya, hati-hati di perjalanan, elang," kata pohon pepaya dan ubi. Si burung elang mengepakkan sayapnya. Ia terbang meninggalkan si pohon pepaya dan ubi. Kemudian pohon pepaya berkata ke sahabatnya itu, "Wahai temanku ubi, hari ini kau terlihat sangat lelah. Apakah kamu baik-baik saja?" Ubi menjawab, "Tidak apa-apa temanku pepaya, aku masih dapat bertahan meski terasa haus." Pepaya berkata, "Aku akan menjatuhkan buahku yang masak dan memecahkannya di atas tanah untuk kau minum airnya." Kemudian si pepaya menjatuhkan buah terakhirnya yang masak lalu memecahkannya hingga mencair. "Terima kasih atas budi baikmu pepaya sahabatku," ujar si ubi. Pepaya berkata, "Sama-sama temanku, aku juga berterima kasih
karena akarmu selalu mengikat erat akarku saat angin kencang mencoba menjatuhkan aku. Pada keesokan harinya, cuaca terlihat mendung sekali. Semua makhluk hidup yang telah mengalami kekeringan air mulai bersorak gembira dan bersyukur. Alhamdulillah, hujan akan segera turun, teriak mereka dengan riang gembira. Si pohon pepaya dan pohon ubi juga sangat gembira. Tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Air hujan mengisi kembali kolam dan sawah yang kering. Beberapa air kemudian suasana tempat si pohon pepaya dan ubi menjadi subur kembali seperti sedia kala. Nah, seperti itu anak-anak ya, membaca dongeng. Jadi ada intonasi-intonasinya masing-masing untuk setiap tokoh ya. Apa sih unsur-unsur yang ada di dalam dongeng? Nah, ada tokoh. Tokoh itu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua adalah latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana yang ada di dalam dongeng. Kemudian yang ketiga adalah watak. Watak itu berarti sifat dari tokoh dalam dongeng. Kemudian yang keempat adalah alur, yaitu rangkaian peristiwa di dalam dongeng. Yang kelima adalah pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, berdasarkan dongeng si pohon pepaya dan ubi yang telah kita baca tadi, kita telaah anak-anak. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah ada pohon pepaya, pohon ubi, dan juga elang. Di mana latarnya? Latarnya yaitu di sawah dan saat musim kemarau. Apa watak dari pohon pepaya dan juga pohon ubi terutama ya? Tokoh utamanya adalah pohon pepaya dan pohon ubi. Apa wataknya? Baik hati dan suka menolong sesama. Jadi menurut cerita tadi, pohon pepaya dan pohon ubi itu saling membantu sesama anak-anak ya. Pohon pepaya dia memiliki batang yang tinggi, yang besar, mempunyai buah. Nah, ketika pohon ubi merasa kehausan karena kekeringan, dia menjatuhkan buahnya sehingga pohon ubi bisa menikmati sari-sari buah atau air dari buah pepaya tersebut. Masya Allah. Pohon ubi juga membantu pohon pepaya. Akarnya yang kuat bisa membantu pohon pepaya untuk berdiri kokoh karena pohon ubi mengikat pohon pepaya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, itulah dari sikap suka menolong sesama yang diajarkan oleh pohon pepaya dan pohon ubi. Nah, apa alurnya? Alur maju, kan? Karena awalnya adalah terjadi kekeringan. Kemudian saling tolong-menolong antara pohon pepaya dan pohon ubi. Kemudian setelah terjadi kekeringan, turun hujan. Maka bersenanglah mereka semua tumbuhan. Nah, itu disebut alur maju anak-anak karena peristiwanya maju. Apa pesan atau amanat yang terkandung di dalam dongeng si pohon pepaya dan ubi? Jadi, ketika kita saling membantu satu sama lain, maka kita akan lebih mudah melewati suatu ujian. Seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi dari sebuah dongeng bisa kita telaah dan kita bisa ambil pesan di dalamnya. Baiklah Nanda, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.